Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arore Fangga, NIM 1211831. Nama saya Bambang Karestu, NIM 1221833. Nama saya Fernando Pratama, NIM 122180045. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah kami review tentang penjadwalan distribusi produk larutan kaki 3 di PT Duta Lestari Sentratama menggunakan metode Distribution Recruitment Planning atau DRP dengan penulis Lady Herdani dan Rizky Kustiawan dari Universitas Lalang Buana Bandung tahun 2015. Pendahuluan. PT Duta Lestari Sentratama. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1991 dengan 18 titik distribusi, 3.026 karyawan, dan 288 mobil pengiriman di tahun 2013. Perusahaan ini berlokasi di kota-kota besar seperti Pulau Jawa, Bali, dan Makassar. Perusahaan yang berperan sebagai supplier. Target pendistribusiannya yaitu perusahaan-perusahaan retail besar seperti Indomaret, Sembal Varia, Yogya, SB Mart, dan Yomart. Lalu permasalahan yang ada pada PT Duta Lestari Sentratama yaitu terletak pada pendistribusian barangnya. Konsumen merasa tidak puas terhadap pelayanan distributor karena produk tersebut tiba tidak tepat waktu. Jadinya kekurangan dan kelebihan persediaan sehingga nantinya akan mengalami kehilangan penjualan pada perusahaan. Lalu tujuan penelitian ini yang pertama itu memenuhi permintaan konsumen menjadi lebih optimal. Lalu meningkatkan kinerja penjualan dan memenuhi order dengan tepat waktu. Lalu mendapatkan jumlah tepat sehingga biaya distribusi dapat ditekan seminim mungkin. Lalu melakukan perencanaan jadwal distribusi yang efisien dan optimal dengan menghemat biaya transportasi. Untuk menyelesaikan masalah yang ada pada kali ini, perusahaan ini menggunakan metode untuk perencanaan dan penjadwalan aktivitas distribusi, yaitu metode Distribution Requirement Planning atau disingkat dengan DRP. Berikut logika dasar dalam penyelesaian masalah ini dengan metode DRP. Oke, selanjutnya yaitu pengumpulan data. Bisa kita lihat pada tabel 1 yaitu data permintaan produk larutan kaki 3 PET 200 ml dan PET 500 ml pada tahun 2013. Di sini bisa kita lihat dari bulan Januari hingga bulan Desember. Bisa kita lihat datanya sebagai berikut. Kemudian ada pada tabel 2 yaitu inventory on hand atau data persediaan, di mana pada masing-masing DC bisa kita lihat datanya untuk produk larutan kaki 3 pada PET 200 ml dan produk larutan kaki 3 PET 500 ml. Pada tabel 3 yaitu hasil peramalan produk larutan kaki 3 PET 200 ml masing-masing DC, yaitu terdiri dari 12 bulan, yaitu bulan Januari hingga bulan Desember. Di sini kita jumlahkan pada masing-masing DC tersebut sehingga menghasilkan jumlahnya yaitu pada Indomart yaitu 22.848, pada SL Varia yaitu 36.135, pada Yogya 14.556, pada SB Mart yaitu 12.768, pada Yomart yaitu 13.196. Kemudian ini MAD-nya kita dapatkan dari peramalan menggunakan WinQSB. Selanjutnya yaitu rata-rata. Jumlah ini kita bagi sebanyak 12 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai Desember, sehingga kita dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu pada tabel 4 yaitu hasil peramalan produk larutan kaki 3 PET 500 ml masing-masing DC. Untuk caranya sama seperti di atas tadi, kita jumlahkan. Setelah itu ini ada MAD kita dapatkan dari peramalan WinQSB. Setelah itu jumlah ini kita bagi 12 bulan sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Pada tabel 5 yaitu rincian biaya pengiriman cold diesel. Bisa kita lihat di sini komponennya terdiri dari biaya sopir, solar, dan juga biaya bongkar muat. Kapasitas muatannya sendiri yaitu pada larutan kaki 3 PET 200 ml sebanyak 300 dus, pada PET 500 ml sebanyak
200 dus. Kemudian selanjutnya tabel rincian biaya pengiriman double cold diesel. Untuk komponennya sama seperti di atas tadi. Kapasitas pengangkutan untuk kendaraan double cold diesel yaitu pada PET 200 mili sebanyak 550 dus, pada PET 500 mili sebanyak 350 dus. Selanjutnya yaitu ada biaya pesan. Biaya pesan komponennya terdiri dari ini, kemudian kita dapatkan total biaya pengiriman pada masing-masing DC. Untuk Indomart yaitu 48.500, S Alvaria 48.000, Yogya 47.500, SB Mart 47.000, kemudian Yomart 47.000. Kemudian biaya simpan di sini terdiri dari produk larutan kaki 3 PET 200 mili dan juga PET 500 mili untuk masing-masing DC. Setelah itu kita dapatkan biaya simpan per tahunnya. Setelah itu kita jumlahkan sehingga mendapatkan 45.227.429. Kemudian ada jumlah safety stock untuk setiap distribusi center. Bisa kita lihat datanya sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat untuk pengolahan data DRP-nya sendiri, yaitu pada larutan kaki 3 PET 200 mili DC Indomart. Bisa kita lihat untuk lot itemnya 1, lot size-nya 300 dan safety stock 59. Bisa kita lihat di sini. Untuk project on hand-nya kita peroleh dari data tabel 2. Kemudian untuk gross recruitment kita dapatkan dari pengumpulan data yang terdapat pada tabel 3, yaitu untuk yang 200 mili dan tabel 4 untuk yang 500 mili. Kemudian kita olah data tersebut seperti yang ada pada metode penyelesaian di atas tadi. Selanjutnya yaitu pada DC Yogya untuk yang 200 mili, kemudian untuk yang 500 mili DC Yogya bisa kita lihat dapatkan seperti ini. Selanjutnya yaitu DC SB Mart. Untuk datanya kita bisa lihat. Kemudian pada PET 200 mili DC Yomart bisa kita lihat. Kita lakukan langkah seperti tadi. Berikut yaitu data perhitungan biaya pengadaan produk larutan kaki 3 PET 200 mili dan PET 500 mili dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Frekuensi dikalikan dengan besarannya sehingga mendapatkan jumlah ini. Kemudian untuk biaya transportasi sendiri yaitu cold diesel kita dapatkan dari kuantitinya, kita kalikan dengan besarannya. Kemudian ditambahkan dengan double cold diesel bagian kuantiti dikalikan dengan besarannya sehingga mendapatkan jumlah sebagai berikut. Kemudian jumlah ini kita jumlahkan dengan jumlah biaya pesan ini sehingga mendapatkan jumlah pengadaan barang seperti ini. Biaya pengadaan produk larutan kaki 3 PET 500 mili kita lakukan langkah yang sama seperti langkah di atas tadi sehingga didapatkan 233.890 129 sehingga dari hasil perhitungan diperoleh biaya pendistribusian sebesar 233.890.129 selama 1 tahun untuk seluruh DC. Analisis hasil dan kesimpulan dari hasil perhitungan sebanyak 142 kali distribusi produk dengan biaya 233.890.129 yang terdiri dari biaya pengadaan dan biaya penyimpanan dengan kendaraan yang digunakan sebanyak 598 unit yang terdiri dari 324 unit truk cold diesel dan 274 unit truk double cold diesel. Dari hasil perhitungan tersebut dapat menemukan biaya distribusi termasuk penghematan kendaraan yang digunakan sebagai alat pengangkut produk. Perencanaan penjadwalan distribusi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Maka dari itu terpenuhilah tujuan penelitian, yakni dengan mengoptimalkan ketepatan waktu dan jumlah barang sehingga biaya distribusi dapat ditekan seminimum mungkin dengan menggunakan metode perhitungan DRP. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.